Oke, kembali lagi di channel saya Rasnal DSB. Kali ini kita membahas terkait Roy Suryo yang membawa-bawa nama YouTuber Nusantara dalam kasus atau kaitan dalam JK ya, Pak JK yang belakangan ini viral ya, membawa-bawa YouTuber Nusantara supaya YouTuber Nusantara takut untuk membahas mungkin ya. Kita lihat langsung gimana kalian mau membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak lama kita ke video langsung, let's go. Sekarang kita mau membahas materi yang saat-saat ini sedang dihindari oleh beberapa konten kreator. Kita mau bahas Yusuf Kala. Bung Parvila, berani kau bahas? Itu ada Pak YouTuber dilaporkan, Bung. Mungkin nggak benar ya kan? Ya dilaporkan lah kalau memang hoax. Iya, Bung Parvila, tapi namamu disebut-sebut Roy Suryo, biarin aja. Kemarin ada 2 fotoku dipampangkan Roy Suryo di Rakyat Bersuara. Mak, diiklankan aku, bah. Ini para pembuat hoax. Kita sudah laporkan ini mereka ini, tapi sampai sekarang tidak diproses. Yang kau tampilkan foto, kau tampilkan isi video. Emangnya penyidik bodoh? Ya kalau memang betul kami menyampaikan kebohongan, menyampaikan hoax, laporkan. Kan begitu, isu receh pun juga nggak mau kau klarifikasi. Jadi sekarang kita mau bahas tentang Yusuf Kala. Hati-hati ya, hati-hati. Karena ini pinggir curang kali nih. Kalau kasih lelu deh aku yang dilaporkan berikutnya. Terkait 5 miliar, Bung? Tidak. Terkait 50 miliar, apa lagi? Aku nggak mau ngurusin uang-uang sebesar itu. Karena aku sendiri pun juga nggak pernah membayangkan banyaknya uang sebesar itu. Banyak itu. Aku masih di kelas-kelas 5 juta. Paling malas aku membahas uang orang, ya. Kalau aku nggak punya uang sebesar itu, nggak mau aku membahas. Yang mau kita bahas adalah pernyataan Bapak Yusuf Kala beberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwasanya ya akan ada kekacauan, akan ada chaos di Indonesia ya per Juni sampai Agustus. Nah, ini perlu hati-hati ya karena apa? Ya, apakah yang menjadi dasar pertimbangan seorang Yusuf Kala ya menyampaikan pernyataan tersebut? Maaf Bapak Yusuf Kala, Anda memang mantan wakil presiden 2 kali, tapi masih ada mantan presiden 2 kali yang harus lebih dipercaya daripada Anda. Ya, jadi kemarin Bapak Presiden yang ke-7, ya, yang kata Yusuf Kala kemarin bekas presiden. Bekas presiden. Ya sebaiknya Jokowi sebagai bekas presiden langsung saja tunjukkan saja ijazahnya. Enggak segampang itu, Ferguson, enggak segampang itu. Ya jadi kemarin di dalam acara hari ulang tahun YouTuber Nusantara ya Bapak Joko Widodo mengatakan, jangan pernah memberikan statement-statement yang menimbulkan kekacauan, menimbulkan chaos, menimbulkan perpecahan, ya dengan cara mengatakan bahwasanya akan ada kekacauan ini dan itulah ya di tengah-tengah bangsa ini. Aku nggak mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo sedang menyinggung Yusuf Kala, tidak. Tapi kok momennya hampir bersamaan. Betul. Ya. Seperti menjawab ya kan. Ya. Tapi pesan ini memang ya secara general disampaikan Bapak Joko Widodo ya kepada kita seluruh rakyat Indonesia ya. Secara spesifik mungkin kepada tokoh tertentu nggak tahu juga sih. Ya, jadi apa namanya di dalam pidatonya beliau itu menyebutkan bahwasanya kita sebagai anak bangsa jangan pernah memberikan statement-statement yang betul-betul menakut-nakuti. Itu nggak boleh. Karena apa? Apapun yang terjadi ya
apalagi sebagai seorang negarawan, sebagai seorang mantan presiden, sebagai seorang mantan wakil presiden, sebagai mantan panglima TNI, sebagai mantan menteri, kalau memang mereka menganggap bahwasanya mereka adalah bagian dari bangsa ini, justru mereka harus memberikan keterangan. Itu dia, minta maaf nih Pak Jusuf Kalla, ya minta maaf ya. Sekarang kalau berbicara chaos, dasarnya apa? Pertimbangannya apa? Datanya apa? Ya, sekarang ya minta maaf. Ada beberapa pengamat mengatakan bahwasanya ya, kalau bicara tentang pernyataan seorang tokoh politik, apalagi tokoh negara, ya, itu biasanya tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Karena apa? Biasanya setiap tokoh politik memberikan pernyataan itu bau-baunya tendensius gitu loh, ya. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya Jusuf Kalla, ya, ini terang-terangan aja bahwa Jusuf Kalla itu tidak mendukung Bapak Prabowo Gibran kemarin ketika pencapresan, ya. Beliau mendukung Anies Baswedan, kan begitu, ya. Apakah Bapak Jusuf Kalla ini termasuk orang ya yang ingin betul-betul memberikan keterangan bangsa ini, atau ingin memberikan ketidaktenangan? Oleh karena apa? Oleh karena ya anak asuhnya tidak berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia. Aku kurang tahu ya. Harusnya sebagai seorang negarawan, sebagai seorang politisi, sebagai seorang ekonom ya, menyampaikan segala sesuatunya itu dengan data. Dan sebetulnya nggak asal nyeplos di media. Harusnya dia sebagai seorang negarawan, dia konsultasi, diskusikan ini dengan Bapak Prabowo, diskusikan ini dengan Menteri Keuangan, diskusikan ini dengan Menteri Pertahanan, diskusikan ini dengan tokoh-tokoh politik yang memegang kendali terhadap bangsa ini. Begitu ya. Ini kami tidak pernah melihat ya Jusuf Kalla lagi diskusi sama Prabowo, lagi diskusi dengan Menteri Pertanian, lagi diskusi dengan Menteri ESDM, lagi diskusi dengan Menteri Keuangan. Nggak pernah kami lihat. Justru dia kemarin kalau nggak salah naik pesawat rame-rame dengan orang-orang yang kami nggak terlalu kenal. Ya, sebagian dari mereka tokoh lah, tokoh-tokoh ekonomi lah, ya kan? Yang katanya kemarin mau pergi ke Iran, nggak taunya berbelok dia. Yang kemarin katanya memendamaikan Iran dengan cara mengunjungi Presiden Iran. Nggak tahu duta besarnya datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Tapi terlepas itu benar atau tidak, ya itu nggak jadi urusan kita. Tapi sebagai seorang negarawan, sebagai seorang tokoh, harusnya baca data. Data di Kementerian Keuangan, baca data di Kementerian Pertahanan, baca data di Kementerian Pendidikan, baca data di Kementerian Agama, baca data di Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Lihat dulu ya, apakah Indonesia ini memang potensial akan terjadi kekacauan. Dasarnya apa? Dasarnya kalau hanya perang Iran versus Israel dan juga Amerika Serikat ya, itu tidak bisa menjadi acuan, tidak bisa menjadi dasar, dan tidak bisa menjadi bahan pertimbangan utama. Tidak, karena apa? Masa Israel Amerika perang sama Iran mau semua negara hancur? Enggak, kan begitu. Nah, sekarang bicara tentang apa? Berbicara tentang energi. Memang betul ya, pada saat ini kita sedang diingatkan oleh menteri, ya beberapa menteri, termasuk salah satunya Balinda Halalilia yang mengatakan kalau mau menghemat energi, kalau masakannya udah matang, kompornya dimatikan. Padahal sebetulnya nggak ada dia bilang kompor dimatikan. Ya kan, dia bilang itu kalau masakannya sudah matang, ya jangan gunakan LPG dengan boros, ya kan begitu. Tapi masyarakat kan Pak, ini kan kita masyarakat awam Pak, ya ini menjadi bahan ketawaan, ya kan. Masa kalau udah matang kompornya nyala terus. Ya dimatikan dong Pak Bahlil, kan begitu. Tapi maklumkan lah Pak, ya namanya juga masyarakat. Data dari Kementerian SDM mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kenaikan harga BBM. Ya,
tidak ada kenaikan harga BBM. Kalaupun harga BBM yang versi industrinya, peruntukannya untuk industri, itu mengikuti harga pasar. Kenapa Bapak Yusuf Kala minta untuk dinaikkan harga barang? Harga BBM. Untuk apa? Kalau harga BBM dinaikkan Bapak, subsidi dinaikkan, justru harga-harga barang akan melonjak. Nah, itulah, Bapak nggak ingat ya kemarin Pak, konversi dari minyak tanah ke LPG? Oh, Bapak belum jadi menteri di situ. Bapak nggak tahu itu kan? Abang Bung Parabela kemarin dianya jadi menteri. Zaman dianya itu konversi dari minyak tanah menjadi LPG. Tapi kalau itu sih aku menganggap positif karena apa? Nggak selalu minyak tanah ya kan, ada apa namanya alternatif energi lain. Sama seperti sekarang ya, ada bensin, ada biodiesel ya kan, ada juga Pertamax segala macam ya. Itu kalau memang bisa dirubah menjadi energi listrik semuanya, motor, mobil segala macam ya, kenapa enggak? Ya kan? Tapi ya kita harus hitung-hitungan dulu. Nah, kembali ya. Ini minta maaf ini Bapak JK. Minta maaf ya. Ini kalau misalnya berbicara tentang prediksi, oke, sah-sah saja ya. Tapi kalau berbicara tentang ya kemungkinan ya, ini ingat ini. Kemungkinan itu bisa besar, bisa kecil. Bisa 50%, bisa 75%, bisa 100%, atau bahkan bisa 0%. Kan begitu. Nah, biasanya ya seorang tokoh politik, seorang negarawan itu tidak sembarangan menyampaikan sebuah pernyataan. Karena apa? Ya, karena ditakutkan ketika ini terjadi nanti, ya ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan nih. Ketika ini terjadi nanti, ya itu artinya ya Bapak Yusuf Kala sebagai negarawan, sebagai politik, ya itu pernyataan Bapak ini bisa digunakan oleh orang pihak tertentu, oknum tertentu ya untuk melegitimasi apa yang Bapak sampaikan itu. Sehingga apa? Inilah yang dipakai untuk membuat kekacauan nantinya. Dilegitimasi ya oleh pernyataan Bapak ya akan ada terjadi chaos. Nah, ya ini orang-orang yang memang betul-betul menginginkan perekonomian di Indonesia rusak, suasana politik di Indonesia memanas, keamanan ketertiban di Indonesia ini semakin kacau. Ya, karena apa? Karena ada pihak-pihak asing yang sampai saat ini masih sedang mengincar bagaimana supaya mereka menguasai bangsa Indonesia. Lewat apa? Ya lewat berbagai macam gerakan. Gerakan apa? Gerakan demo. Kan begitu, kita bisa lihat di Nepal, kita bisa lihat di Sri Lanka, kita bisa lihat di beberapa negara lainnya, di Venezuela, ya. Kita bisa lihat bagaimana pihak negara asing, ya, itu mereka merancang sesuatu, ya, yang bisa dikatakan rancangannya itu bukan setahun 2 tahun, tapi yang sudah bertahun-tahun. Kan begitu. Nah, mereka sedang merancang. Mereka sedang menunggu kapan waktu yang tepat. Nah, kalau bicara tentang pernyataan seorang Bapak Yusuf Kala, ini hati-hati Pak. Ketika chaos itu terjadi, Bapak bisa jadi sasaran empuk. Masyarakat akan nagih sama Bapak. Kalau Bapak tahu, kenapa Bapak tidak koordinasi kepada Presiden sebagai kepala negara sehingga tidak terjadi chaos ini? Kan begitu, Anda yang akan disalahkan. Kenapa? Ya, Bapak kenapa tahu bahwa kesannya bisa dipastikan bulan Juni sampai Agustus itu terjadi chaos? Ya, berarti di sini ya di balik pernyataan Bapak ini kemungkinan ya, kemungkinan ini akan ditangkap oleh pihak-pihak tertentu atau mungkin juga ya Bapak bisa menjadi bagian dari pihak tertentu tersebut. Masyarakat seperti itu nanti menilainya Pak, hati-hati gitu loh ya. Karena apa? Karena kita sudah lihat bagaimana kemarin 25 Agustus ya, itu terjadi ledakan demo besar-besaran, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Semarang, ada di Makassar, bahkan memakan korban jiwa. Ternyata seiring berjalannya waktu, ya tim investigasi menemukan bahwasanya ada pihak-pihak tertentu ya
yang membuat kekacauan semakin besar. Dan sebagian besar daripada mereka itu dibayar. Lewat apa? Lewat narasi-narasi. Lewat apa? Lewat influencer-influencer. Lewat apa? Lewat buzzer-buzzer bayaran. Hati-hati Pak, ya Bapak Yusuf Kalla, ya. Ketika sekarang begini, ya. Sedangkan presiden saja pun tidak mengatakan seperti itu. Kok Bapak mengatakan seperti itu? Ini kan orang kan tanda tanya Pak. Karena bagaimanapun juga Pak, track record Bapak itu dipertanyakan. Ya memang dipertanyakan, bagus tidaknya toh. Bukan ku bilang diragukan, dipertanyakan. Kan begitu, Bapak masih ingat konversi dari minyak tanah ke LPG, Bapak masih ingat perihal outsourcing, Bapak masih ingat ya bagaimana sekarang karyawan-karyawan itu dengan seenak perut daripada pemilik perusahaan ya membuat sebuah peraturan yang bisa dikatakan menyengsarakan karyawan, menyengsarakan pegawai, menyengsarakan buruh. Aku nanya aja sih. Bapak tahu nggak? Nanya aja. Zaman menteri siapa itu Pak? Nanya aja sih Pak. Nanya aja. Aku nanya aja. Aku kan nggak bilang semua gara-gara Bapak kan. Aku kan cuma nanya, Bapak masih ingat? Itu dia. Jadi ya bisa dikatakan Pak, ya kami sebagai anak-anak muda, kami sebagai ya orang yang peduli dengan bangsa ini Pak. Kami aja Pak ngerem kata-kata kami. Kalaupun kita itu melihat ada kekacauan di luar negeri, justru yang kita berikan adalah semangat positif, motivasi, dan juga kata-kata yang membangun. Bukankah seperti ini gitu loh. Nah ini ya bagi masyarakat awam, Anda itu kan seorang negarawan, Anda itu seorang wakil presiden 2 kali. Anda itu bukan tokoh sembarangan, kan begitu. Orang akan berpikir bahwasanya Anda tahu banyak tentang negara ini, kan begitu. Nah, ini akan menyebabkan kekisruhan. Kekisruhan bukan karena memang ada sebabnya. Justru karena kekisruhan ini terjadi karena pernyataan Bapak. Gitu loh. Kementerian ESDM sudah mengatakan bahwasanya stok kita aman, kan begitu. Kementerian Pertanian pun juga mengatakan bahwasanya kita stoknya aman, kan begitu. Kementerian Pertahanan pun juga mengatakan bahwasanya sampai saat ini belum ada ya ultimatum atau ancaman-ancaman dari negara yang sedang bertikai, ya sehingga mengancam keamanan ketertiban di dalam bangsa Indonesia. Nggak ada Pak, ya. Tolonglah Pak, ya bukannya bilang apa, justru Bapak akan dinilai. Ini menurutku, jangan sampai nanti masyarakat menilai Bapak ya sebagai orang yang berusaha untuk mendelegitimasi pemerintahan Bapak Prabowo. Karena apa? Ya ini kan bisa dilihat ini adalah bentuk kontra daripada pemerintah. Pemerintah lagi capek Pak. Lagi capek untuk apa? Lagi capek melobi Amerika Serikat, lagi capek melobi Rusia, lagi capek melobi China, capek melobi Jepang, capek melobi semua negara. Supaya apa? Supaya kita menjadi sahabat bagi semua negara. Begitu juga Bapak Presiden kita yang ke-7, Bapak Joko Widodo, yakin aku Pak. Ketika duta besar Iran datang ke rumah beliau, yang beliau sampaikan itu adalah harapan-harapan supaya perang ini berakhir. Kan begitu. Mungkin saja duta besar bertanya kepada Bapak Joko Widodo, kenapa sih Bapak Prabowo, ini menurutku, kenapa sih Bapak Prabowo lebih memilih untuk merapat ke Amerika Serikat daripada kepada Iran? Kenapa sih Bapak Prabowo lebih memilih untuk lebih merapat kepada Board of Peace daripada bersahabat dengan kami? Kan begitu. Kita nggak tahu pertanyaan itu muncul mungkin dari duta besar Iran kepada Bapak Joko Widodo. Dan aku yakin jawaban Bapak Joko Widodo pasti akan memberikan jawaban yang penuh ketenangan. Beliau akan memberikan jawaban-jawaban positif. Beliau tidak akan memberikan jawaban-jawaban yang mendelegitimasi ya pemerintahan Bapak Prabowo. Nggak akan pernah. Itu adalah salah satu contoh dari pemimpin bisa menenangkan rakyatnya. Ini kok Bapak malah bikin jantungan. Jantungan lo masyarakat Pak.
Ya, kenapa aku bilang jantungan? Karena ini akan menyebabkan ya masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Ya, ingat itu ya, setiap tokoh politik ketika memberikan pernyataan ya berarti ini bukan kebetulan. Ya, hati-hati itu Pak. Padahal nanti contoh, chaosnya kebetulan. Ya, kebetulan Bapak yang menyampaikan itu, Bapak diminta pertanggungjawaban. Kok Bapak tahu? Dan mudah-mudahan Bapak tidak berada di dalam lingkaran yang membuat kerusuhan tersebut. Aduh, jauh-jauhlah kita seperti Sri Lanka, jauh-jauhlah kita seperti Nepal, jauh-jauhlah kita seperti Venezuela, jauh-jauhlah kita seperti Irak, ya, jauh-jauh itu semuanya, ya, seperti Suriah, jauh-jauh, ya, karena apa? Ya, karena mengerikan Bapak, mengerikan. Karena apa? Kekacauan itu bukan dimulai dari bawah, Pak, bukan dari masyarakat, Pak, tidak. Konflik para petinggi, politisi, ya, itu yang menyebabkan kekacauan. Masyarakat kecil ini Pak, yang tahu apa? Cari makan. Yang tahu apa? Pergi pagi, pulang sore. Pergi pagi, pulang sore. Pergi gelap, pulang gelap lagi. Yang tahunya masyarakat itu Pak, menanam padi. Setelah itu kasih pupuk. Setelah 6 bulan baru panen. Setelah itu panennya itu dijual. Itulah untuk mencukupi kebutuhan anggota keluarga. Itu yang ditahu masyarakat Pak. Yang ditahu masyarakat itu, ya, dilihat handphone, ada aplikasi masuk nggak? Kalau ada masuk, ada penumpang masuk, ada orderan masuk. Setelah itu mengantar, makan lagi, ada orderan lagi, keliling lagi, ada orderan lagi. Sehingga satu hari yang mereka dapatkan itu tidak sekedar lebih daripada uang belanja, Pak. Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Yang bisa dilakukan masyarakat kecil ini, Pak, ya, pergi dagang, ya. Ada yang pedagang keliling, yang jualan es, jualan bakso bakar, yang jualan bajigur, yang jualan makanan ringan, Pak. Ya, yang perginya, yang modalnya itu katakanlah 400.000, setelah itu dia dapat omset 550.000, dia dapat keuntungan hanya 150.000. Itulah yang digunakan untuk makan. Masyarakat kecil itu Pak, ya, seperti kami ini yang pergi dari rumah ke rumah, yang taunya mencuci gosok baju, baju majikan, mencuci gosok baju orang-orang kaya, mencuci gosok baju orang-orang berduit, yang hasilnya itu nggak seberapa. Kadang sekali mencuci gosok hasilnya cuma 20.000, ada yang bulanan cuma 400.000, ada yang cuma 400.000 di 2 rumah, 800.000. Itu yang dia lakukan untuk menghidupi masyarakat. Ini pun juga tega Bapak untuk menimbulkan kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Kan begitu. Sementara presiden kita, wakil presiden kita, menteri kita sedang kerja keras bagaimana menciptakan keterangan, ketertiban, keamanan di tengah-tengah bangsa ini. Bapak bikin statement yang enggak. Pak, minta maaf. Nanti ditakutkan orang-orang yang anti dengan pemerintah, yang menyatakan dirinya oposisi, ini akan akan melegitimasi pernyataan-pernyataan Bapak, ya, seolah-olah pernyataan Bapak itu menjadi dukungan buat mereka, menjadi semangat buat mereka untuk menyerang pemerintah. Ini nggak boleh dibiarkan gitu loh. Ya, sekarang coba bayangkan kalian ya, pemerintah menggelontorkan uang 200 triliun, ya, untuk dibagikan ke bank-bank himbara, ya. Untuk apa? Supaya kredit bisa berjalan. Supaya apa? Pengusaha-pengusaha kecil, ya, UMKM itu bisa berjalan, ya, bisa mengajukan pinjaman, ya. Setelah itu apa lagi? MBG diluncurkan pemerintah, ya. Untuk apa? Supaya apa? Supaya orang-orang yang saat ini sedang bekerja di MBG yang ada 5-10 orang itu bisa menyambung hidupnya lewat program MBG itu. Bapak punya dapur MBG nggak sih? Kalau Bapak punya dapur MBG, kurasa nggak kayak gitu statement Bapak. Aku nanya loh Pak. Apalagi Bapak seorang sepuh, ya. Bapak itu udah setara dengan SBY, Megawati, Bapak Prabowo, ya. Yang bisa dikatakan satu rating lah di dalam pemerintah. Kalau Bapak Joko Widodo masih panjang ya umurnya Pak.
Kalau bicara umur, Bapak Joko Widodo masih jauh lebih muda dibandingkan Bapak. Kan begitu. Nah, justru kalian itu sebagai sesepuh kami, kalian itu justru yang menjadi pengayom memberikan keterangan, yang memberikan keamanan. Lewat apa? Kasihlah pernyataan-pernyataan positif. Dukung pemerintah kita ini. Ini Bapak malah turun gunung-gunung si ijazah Bapak Jokowi. Segala respon lah. Sudah dilaporkan, 4 YouTuber juga jadi korban. Dengan alasan Bapak ingin menjaga harkat dan martabat, kan begitu. Nah, inilah lucunya pendukung-pendukung Anies Baswedan ini. Ketika Bapak Yusuf Kala ya mempertahankan harga dirinya dengan melaporkan Rismon ke Polda ke Bareskrim. Kenapa Bapak Joko Widodo melaporkan melaporkan Tiros dan juga teman-temannya itu ke Polda Metro Jaya? Kenapa dikomentari? Kan begitu. Yang udah jelas-jelas membangun bangsa ini 10 tahun. Emang Bapak Wakil Presiden bisa bangun apa sih? Kerjanya kan cuma mendampingi toh. Yang kekuasaannya nggak lebih dari seorang presiden toh. Kenapa? Kenapa marah kalian kalau ku bilang begitu dengan Yusuf Kala? Kan itu juga yang kalian bilang sama sama Mas Gibran kan? Itu dia. Aku tidak sedang menciptakan permusuhan, Pak. Aku sedang mengingatkan Bapak. Ya, tolong untuk kedepannya lagi, Pak. Ya, Bapak bikin pernyataan yang memang betul-betul objektif. Kementerian sudah mengeluarkan data. Presiden juga sudah mengeluarkan data, memberikan penjelasan. Memang betul, kita diharapkan untuk menghemat energi. Tapi bukan artinya menghemat energi itu akan terjadi kekacauan. Nggak boleh begitu, Pak. Ya, Bapak ini doanya kejam kali ya. Ingat, Pak, kata adalah doa, Pak. Tapi walau bagaimanapun, Pak, kami sebagai bangsa Indonesia, kami sebagai anak-anak bangsa, kami berdoa, Pak, ya, tidak ada kekacauan di bulan Juni, di bulan Juli, di bulan Agustus. Kita lihat, Pak, doa siapa yang paling manjur? Itu yang kita harapkan, kan? Negara lagi repot ngurusin bagaimana supaya kita bisa masuk ke Selat Hormuz. Bapak bikin statement yang enggak. Negara lagi repot ngurusin masalah MBG, Koperasi Desa, mengenai bagaimana kita menjalin kerjasama dengan negara luar, ya kan? Bapak bikin jantungan. Ya, Pak, ya. Jadi itu aja lah dulu dari Pumpar Belak, ya. Ini untuk masyarakat minta maaf, ya. Aku bilang sama kalian, jangan pernah dengarkan narasi-narasi seperti ini. Itu kan narasi. Sekarang Bapak Yusuf Kala berdasarkan data nggak? Ada fakta nggak? Ada statistik nggak? Enggak kan? Kan begitu, ya. Jangan pernah, ya, mengkonsumsi narasi-narasi seperti ini. Karena apa? Akan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan mengembangkan narasi Bapak Yusuf Kala ini akan menjadi, ya, seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Hati-hati. Nah, itulah ketika narasi, ya, sudah dianggap menjadi kebenaran, itu akan meracuni banyak orang dan itulah yang akan menyebabkan kekacauan. Kita dukung terus pemerintahan kita yang sah karena pemerintah kita ini sedang dipimpin oleh Prabowo Gibran, bukan SBJK. Iya kan? Jadi kalian dengarkan saja senior-senior kita yang masih aktif. Kalau yang nggak aktif, yang menyesatkan, jangan didengarkan. Tapi walaupun nggak aktif, tapi memberikan keteduhan, memberikan semangat positif, itu kita dengarkan. Hati-hati loh, ya. Karena apa? Nanti takutnya loh ya. Takutnya nanti saya Didu menyambung pernyataan dari Yusuf Kala. Refli Harun menyambung pernyataan dari Yusuf Kala. Gatot Nurmantio menyambung pernyataan dari Yusuf Kala. Said Didu, setelah itu siapa lagi? Susno Duaji menyambung lagi pernyataan dari Yusuf Kala. Ferry Amsari begitu juga menyambung pernyataan dari Yusuf Kala. Kan kita sudah sering lihat kan bahwasanya
yang merasa pengamat ini sebetulnya yang hidupnya perlu dia amati ini sering meleset pengamatannya ini. Makanya nggak dipakai ini di pemerintahan ini. Karena pengamatannya pun masih perlu dia amati. Nggak matang. Oke, jadi itu dari Lubung Perbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, itu di video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.